Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mempelajari yaitu pelajaran matematika. Nah, materi pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, berkah, serta bermanfaat. Setelah berdoa, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Jangan lupa disimak baik-baik serta dipahami. Nah, adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai yang pertama, definisi transformasi geometri, yang kedua, jenis-jenis transformasi geometri, dan yang terakhir, contoh soal dan pembahasan. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Yang pertama ialah definisi. Apa sih transformasi geometri itu? Nah, transformasi geometri atau secara bahasa berarti perubahan pengertian panjangnya, yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantumkan posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Secara khusus, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju posisi lain x aksen, y aksen. Selanjutnya, masuk ke submateri yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis transformasi geometri. Nah, anak-anak, transformasi geometri itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke jenis yang pertama yaitu translasi. Translasi. Apa sih translasi itu? Translasi adalah pergeseran dari suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu. Coba kalian perhatikan gambar berikut di bawah ini. Terlihat di sini, titik P, A, B ditranslasikan atau digeser terhadap titik X, Y yang ditarik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu, sehingga menghasilkan titik P aksen, A aksen, B aksen. Sehingga akan diperoleh rumus translasi oleh titik X, Y sebagai berikut. Yaitu titik P, A, B ditranslasikan terhadap X, Y akan menghasilkan titik P aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat contoh soal yang sudah ada di sini. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 2 min 3. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Langsung kita substitusikan ke rumus yang di atas tadi, sehingga A 4,5 ditranslasikan dengan AB-nya tadi, yaitu 2 dan min 3, sehingga menghasilkan A aksen 4 ditambah 2,5 ditambah min 3, sehingga A aksen adalah 6,2. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke transformasi jenis kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik pada bidang batas cermin, sehingga jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari refleksi. Terlihat pada gambar bahwa segitiga ABC itu dicerminkan, sehingga diperoleh bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen.
Nah, dilihat bahwa pada titik A dan A aksen itu terlihat bahwa jarak antara titik awal A ke cermin sama dengan jarak dari titik bayang A aksen ke cermin. Hal serupa juga terjadi pada titik B dan B aksen dan titik C dan C aksen. Kemudian kita masuk ke rumus umum refleksi. Rumus umum refleksi terdiri atas 7 macam. Jadi, ada pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal 0,0, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, dan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, bisa kalian langsung melihat di situ rumus yang sudah Ibu tuliskan. Jadi, untuk menyelesaikan suatu soal, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di tabel ini. Untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan bayangan P min 4,5 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B garis Y sama dengan min X, dan C garis X sama dengan 3. Untuk menjawab soal ini, tentu ada rumus yang menjadi patokan. Nah, tadi rumusnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada pada tabel tadi. Kita masuk ke penyelesaian. Yang A ditanyakan tadi pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sudah kita ketahui tadi rumus pencerminan terhadap sumbu X yaitu P, A, B direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen A, min B. Nah, langsung saja kita substitusikan min 4,5 tadi dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya P min 4,5 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen min 4, min 5. Selanjutnya yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X, di mana rumusnya P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X menghasilkan P aksen min B, min A. Langsung kita masukkan ke rumus P min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka P min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X menghasilkan P aksen min 5,4. Sehingga diperoleh P aksennya sama dengan min 5,4. Lalu kita masuk ke soal yang C. Pencerminan terhadap sumbu X sama dengan K, di mana terdapat rumus P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K menghasilkan P aksen 2K dikurang A, B. Kita masukkan langsung X-nya tadi sama dengan 3, maka P min 4,5 cerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3 menghasilkan P aksen 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurang min 4 sehingga dihasilkan 10, B sama dengan 5 sehingga hasilkan P aksen sama dengan 10,5. Selanjutnya kita masuk ke jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu titik sejauh θ dengan pusat pemutaran titik 0,0. Rotasi searah jarum jam disebut rotasi arah negatif, sedangkan rotasi berlawanan jarum jam disebut dengan rotasi arah positif. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar rotasi arah positif dan rotasi arah negatif.
Selanjutnya kita masuk ke rumus umum rotasi. Yang pertama, rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Karena searah jarum jam tadi merupakan rotasi negatif, maka di situ negatif 90 derajat. Yang mana rumusnya P, A, B dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan P aksen B, negatif A. Lalu yang kedua, rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan berlawanan arah jarum jam merupakan rotasi positif, maka 90 derajat di situ positif ya. Jadi untuk rumusnya P, A, B dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan P aksen negatif B, A. Dan yang terakhir, rotasi sejauh 180 derajat. Rumusnya P, A, B dirotasikan sejauh 180 derajat menghasilkan P aksen negatif A, negatif B. Langsung kita masuk ke contoh soal untuk lebih mendalami materinya. Di sini terdapat soal tentukan bayangan titik M 3,-6 jika dirotasikan dengan A 90 derajat searah jarum jam dan B 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Yang A, rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kita masukkan ke rumus yang sudah kita pelajari tadi. P, A, B dirotasikan sejauh negatif 90 derajat menghasilkan P aksen B, A. Langsung kita masukkan sehingga jadi M 3,-6 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka M aksennya adalah negatif 6, negatif 3. Lalu yang B, rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumusnya tadi P, A, B dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan P aksen min B, A. Maka kita masukkan angkanya M 3,-6 dirotasikan sejauh 90 derajat maka menghasilkan M aksen 6,3. Nah, yang terakhir jenis transformasi yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, berikut ini gambarnya. Terdapat sebuah segitiga yang bayangannya diperkecil berdasarkan titik-titiknya. Di dalam gambar dijelaskan bahwa titik P, A, B yang didilatasikan dengan faktor skala K akan berubah menjadi X aksen ditambah K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Adapun faktor skala K ini diperoleh dari operasi antara jarak dari pusat dilatasi ke titik bayangan dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal. Dengan syarat faktor skala bernilai positif jika bayangan terletak di sisi yang sama dengan titik asal, sedangkan K bernilai negatif jika bayangan terletak di sisi yang berlawanan dari titik asal. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik 0,0, yang mana rumusnya P, A, B didilatasikan dengan 0,0, K menghasilkan P aksen K dikali A, K dikali B. Yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik X, Y dengan rumus P, A, B didilatasikan dengan X, Y, K menghasilkan P aksen K dikali A dikurang X ditambah X, K dikali B dikurang Y ditambah dengan Y. Masuk ke contoh soal, tentukan bayangan titik A 3,5 jika didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4 dan terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2.
Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang A, dilatasi terhadap titik 0,0. Sudah kita ketahui tadi rumus dilatasi terhadap titik 0,0, maka P aksennya yaitu K dikali A, K dikali B. Sehingga dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4 yaitu A 3,5 didilatasikan menghasilkan A aksen 4 dikali 3, 4 dikali 5 sehingga A aksen 12,20. Lalu yang B, dilatasi terhadap titik X, Y. Sudah kita ketahui pula rumusnya tadi, sehingga langsung kita masukkan A 3,5, lalu titik X, Y, K-nya 1,2, sehingga didapatkan A aksen 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1, 2 dikali 5 dikurang 2 ditambah 2, sehingga A aksen sama dengan 5,8. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Untuk tugas pada hari ini sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Silahkan kalian kerjakan dan hasil jawabannya dikirimkan pada WhatsApp pribadi Ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.